Halo, selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Senang sekali kembali saya Safitri dapat menemani Anda dalam program acara kami Solusi Sehat bersama Gus Pen dari pengobatan Pondok Kalijaga. Ini sudah seminggu kita berpisah ya Gus ya? Iya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Dan tentunya pasti banyak di antara Anda atau mungkin di antara Anda punya kerabat yang sampai dengan saat ini nih masih mencari kesembuhan ya, baik itu kesembuhan dari penyakit maupun mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan kehidupan yang Anda alami. Nah, saat yang tepat bagi kita semua untuk menambah wawasan seputar pengobatan alternatif dan juga bagaimana sih kita keluar dari suatu permasalahan yang sepertinya ini kalau hidup ini memang tidak bisa keluar dari permasalahan yang tidak ada ujungnya begitu ya Gus ya. Yeah. Namun jangan khawatir karena semua itu pasti insya Allah akan ada jalan keluarnya. Nah tentu saja selama 1 jam ke depan kebersamaan kita ini Anda juga bisa berpartisipasi, berdialog langsung dengan narasumber kami melalui telepon interaktif di 02174493003 atau di 73449137. Dan seperti biasa saya ingatkan kepada Anda untuk dapat mempersiapkan segelas air putih sebagai medianya saja ini ya, untuk nanti mungkin di antara Anda nanti akan dibantu melalui sinkronisasi energi dari Gus Pen, begitu ya Gus ya? Betul. Jadi disiapkan dari sekarang air putihnya. Baik, kita langsung sapa saja Gus Pen malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat ya Gus ya? Alhamdulillah sehat-sehat, Mbak. Nah Gus Pen, ini kan cuaca tidak menentu ya Gus ya. Yeah. Ini kadang panas, atau tiba-tiba hujan. Ini juga apa ya istilahnya mengganggu aktivitas kita nih Gus. Betul. Apalagi di kota Jakarta dan sekitarnya ini yang luar Yeah. biasa. Udah macet begitu ya Gus ya, ditambah lagi cuaca yang tidak menentu. Nah ini biasanya jenis kesehatan ini yang paling banyak sekarang adalah batuk pilek begitu ya Gus ya. Ya. Ini kan penyakit istilahnya penyakit hari-hari lah begitu. Ya. Namun juga sampai saat ini masih banyak orang-orang yang masih berkutat dengan penyakit jantung, hipertensi dan juga stroke. Nah ini yang menjadi tema kita malam hari ini pemirsa ya, yaitu penyakit jantung, hipertensi dan stroke. Ya. Nah ini apakah ada hubungannya antara ketiga penyakit ini Gus? Ya. Sebetulnya 3 penyakit ini ada hubungannya. Orang yang biasanya kena jantung, itu larinya juga ke hipertensi. Kalau sudah hipertensi, larinya ke migrain, kemudian vertigo. Kalau sudah itu larinya ke stroke. Berarti kan memang ada kaitannya dari jantung, kemudian hipertensi, kemudian stroke, ya kan? Lah, sekarang jantung itu kan kalau nggak salah di dalam daftar departemen atau Kementerian Kesehatan, bahwa jantung itu adalah pembunuh nomor 1. Penyakit yang membunuh nomor 1. Nomor 1 bukan di Indonesia, tapi di dunia. Di dunia ya Gus ya. Itu jantung. Orang kena jantung itu lebih hati-hati karena jenis penyakit jantung itu ada banyak. Yang pertama adalah kanker jantung, kemudian yang kedua adalah irama jantung, kemudian yang ketiga adalah jantung koroner, yang keempat itu bisa klep jantung atau jantung bocor. Kalau yang dari faktor keturunan, jantung yang mana Gus biasanya? Biasanya klep, berarti bocor. Iya, jantung, iya. kelainan jantung biasanya keturunan itu biasanya dari klep atau jantung, bocor ya? jantung. Nah itu. Kemudian dari hipertensi ini sendiri ada penjelasan Gus? Nah, hipertensi itu sebetulnya adalah suatu tekanan darah di ambang batas normal. Yang normalnya rata-rata yang ideal, ideal itu dalam artian yang masih umur baru lulus SMA, antara umur 20 sampai umur 30, itu normalnya itu adalah 120/90. Baik laki maupun perempuan ya Gus? Baik laki maupun perempuan itu idealnya. Iya. Tetapi pada saat dia menginjak kurun waktu tertentu dan umurnya itu mendekati 40 sampai 50, itu perkiraan itu karena faktor lain-lain yang mempengaruhi itu bisa 130, 140 bisa dikatakan normal. Oh, jadi batas toleransinya agak naik sedikit agak begitu naik sedikit, ya. Tapi kalau bisa sih tetap di angka umur 20-30-an itu ya Gus ya. Iya, tapi jarang Mbak Vivi. Tapi biasanya sulit ya Gus sulit ya, karena umur segitu tambah usia, kemudian daya tahan tubuh semakin menurun. Metabolismenya juga sudah berbeda. Sudah berbeda. Begitu ya, Gus, terus ya. yang ketiga itu
pikiran stressing itu yang mendominasi pada Betul. saat dia sudah berkeluarga, ekonomi naik turun, itu yang mendominasi. Itulah hipertensi yang mempengaruhi itu tadi. Kemudian ini bisa dari dua penyakit ini bisa ke stroke. Nah, ini yang paling banyak ditakutkan oleh semua orang ya, Gus ya. Karena kalau orang sudah mendengar stroke, ini berarti, waduh, saya takut mengalami kelumpuhan begitu, Gus. Karena istilahnya efek dari stroke ini adalah tidak berdayanya seluruh badan kita atau lumpuh begitu ya, Gus ya. Jadi stroke itu sebetulnya itu adalah kelumpuhan daripada sebagian daripada organ tubuh yang disebabkan tadi hipertensi. Hipertensi larinya ke migrain maupun vertigo. Pada saat orang kena migrain itu kan separuh. Migrain itu kan sebelah, apakah kanan atau kiri yang diserangkan. Pada saat sebelah yang kena atau kiri yang kena, itu larinya ke tangan kiri dan kaki kiri, ya kan? Nah itu jenis stroke itu kan ada stroke ringan, stroke menengah, dan stroke berat. Betul. Orang yang kena baru stroke ringan itu pusing-pusing sebelah itu sudah dikatakan stroke ringan, Mbak Fitri. Jadi waspada nih bagi Anda mungkin yang sudah kena vertigo, kena migrain. Nah itu sudah dikatakan stroke ringan itu. Kemudian yang menengah itu pada saat stroke migrain kena separuh, kemudian muka ini sudah baal-baal. Apalagi kalau bicara itu agak pelat-pelat itu, cedal-cedal. Ini sudah mulai terkena stroke. Menengah itu sudah. Oh, sudah menengah. Sudah kategori menengah. Jadi kalau sudah kelumpuhan setengah atau bahkan seluruhnya ini baru stroke berat begitu ya. Stroke berat itu pada saat dia nggak bisa jalan. Baik, kita harus jeda dulu nih Gus Ben ya. Dan tentu saja pemirsa, sebelum jeda saya akan sampaikan alamat dari pengobatan Pondok Kalijaga yang diasuh oleh Gus Ben ini ada di dua lokasi ya, di dua kota yang berbeda yaitu Tangerang dan juga Bogor. Untuk yang di Tangerang ada di Jalan Cirende Raya nomor 62 Tangerang Selatan. Silahkan catat call centernya 0219050699 atau satu nomor lagi 081905278989. Dan satu alamat lagi yang ada di Bogor ada di perumahan Villa Citra, Jalan Flamboyan 1, Blok F2, nomor 11 Bantar Jati, Bogor. Silakan telepon ke call centernya 0219050699 atau di 081905278989 dan satu nomor lagi 085718517999. Kita akan segera kembali setelah jeda yang satu ini. Apakah Anda punya penyakit kronis yang tak kunjung sembuh? Pondok Kalijaga bersama Gus Ben telah banyak direferensikan terbukti ampuh dalam memberi solusi penyembuhan yang cepat. Gus Ben adalah seorang yang mempunyai kelebihan mumpuni yang mampu mendeteksi penyakit dengan mata batin beliau. Berkat kemampuan yang alami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan beliau mampu memberikan solusi penyembuhan yang sangat cepat dan tepat. Karena Pondok Kalijaga mengutamakan kesembuhan dan solusi bagi Anda. Kristal berasal dari unsur kimia yang terbentuk sejak ribuan tahun lalu. Karena dipengaruhi tekanan dan suhu tinggi, timbul berbagai warna pada kristal yang mengakibatkan perbedaan gradasi dan intensitas frekuensi energi yang dihasilkan. Kristal juga diakui memiliki elemen yang dapat bereaksi dengan pusat energi manusia. Apakah Anda punya penyakit kronis yang tak kunjung sembuh? Pondok Kalijaga bersama Gus Ben telah banyak direferensikan terbukti ampuh dalam memberi solusi penyembuhan yang cepat. Gus Ben adalah seorang yang mempunyai kelebihan mumpuni yang mampu mendeteksi penyakit dengan mata batin beliau. Berkat kemampuan yang alami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan beliau mampu memberikan solusi penyembuhan yang sangat cepat dan tepat. Karena Pondok Kalijaga mengutamakan kesembuhan dan solusi bagi Anda. Ya, pemirsa, solusi sehat bersama Gus Ben dari pengobatan Pondok Kalijaga masih terus menemani kita ya. Dan tentu saja kita masih membahas tema kita malam hari ini yaitu seputar penyakit jantung, hipertensi dan juga stroke. Nah ini Gus, kalau kita garis bawahi ini penyebab utama dari ketiga penyakit ini apa Gus? Ya, yang jantung ya itu yang paling ternyata yang paling mempengaruhi
bahwa orang kena penyakit jantung itu memang satu ya faktor keturunan, kemudian faktor stres, kemudian pola makan. Pola makan. Ya, kalau dipengaruhi oleh internal atau organ tubuh yang lain, hipertensi juga mempengaruhi, ginjal juga mempengaruhi. Kemudian kolesterol tinggi itu juga mempengaruhi. Jadi organ tubuh yang lain kalau terganggu ini bisa pengaruh juga Pengaruh ke jantung. kepada jantung. Nah, Begitu. diabetes juga bisa langsung ke jantung. Jadi dari penyakit diabetes juga bisa ke jantung ya Gus ya? Jantung, diabetes, kolesterol, kemudian tekanan darah tinggi, di samping itu pola makan dan faktor keturunan. Kemudian yang hipertensi ya, penyebab daripada orang kena hipertensi ternyata dia stres. Kemudian di samping itu semakin tambahnya umur, hipertensi, kemudian di samping ada faktor keturunan juga faktor daripada pengaruh daripada organ tubuh yang lain. Kalau orang yang kena jantung itu bisa hipertensi, orang yang kena diabetes juga bisa hipertensi, orang yang kena kolesterol tinggi juga bisa hipertensi. Nah, itu penyebabnya. Tapi apakah faktor berat badan atau obesitas ini ada pengaruhnya juga ketiga penyakit ini, Gus? Bisa. Bisa juga ya, Gus ya. Obesitas itu. Jadi itu juga penting juga untuk menjaga berat badan agar tetap proporsional begitu. Ya, orang rata-rata yang obesitasnya terlalu over ya, itu biasanya kan akan mempengaruhi daripada satu kolesterol tinggi. Kalau kolesterol tinggi otomatis bisa menyebabkan daripada jantung koroner. Itu yang jadi masalah kan. Baik. Nah ini yang banyak penasaran adalah terutama bagi mereka yang sudah lama nih nggak ketemu Gus Pen ya Gus ya. Ini pengobatannya atau metode terapinya seperti apa? Kita tahan dulu ya Gus ya. Karena kita akan melihat dulu sekilas profil dari pengobatan Pondok Kalijaga yang diasuh oleh Gus Pen ini seperti yang sudah dirangkum dalam tayangan berikut. Apakah Anda punya penyakit kronis yang tak kunjung sembuh? Atau Anda punya permasalahan yang tak kunjung selesai? Problem penyakit adalah permasalahan yang tidak dikehendaki semua manusia, tetapi dengan pola hidup yang tidak seimbang, menyebabkan berbagai macam penyakit datang tidak diduga-duga. Penyebabnya dari pola pikir, pola makan yang berlebihan, dan lain sebagainya. Pondok Kalijaga bersama Gus Pen telah banyak direferensikan terbukti ampuh dalam memberi solusi penyembuhan yang cepat dan tepat. Gus Pen adalah seorang yang mempunyai kelebihan mumpuni yang mampu mendeteksi penyakit dengan mata batin beliau. Beliau mempunyai ilmu warisan para wali yang dimiliki sejak usia dini, dan juga beliau adalah sosok yang santun dan rendah hati. Berkat kemampuan yang alami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari pengalaman yang sudah puluhan tahun, menjadikan beliau mampu memberikan solusi penyembuhan yang sangat cepat dan tepat. Namun beliau juga tetap rendah hati, menerima siapa saja yang membutuhkan bantuannya tanpa pilih kasih, antara ras dan agama, miskin atau kaya, semua ditangani dengan hati ikhlas dan sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, dalam surat As-Surah ayat 80, apabila Anda sakit, maka saya yang menyembuhkan, itu kata Allah. Kita sambung di dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Apabila Anda ada masalah, ada problem, mintalah padaku, niscaya akan dikabulkan kapan saja dan di mana saja. Itu kata Allah. Sudah jelas bahwa segala macam penyakit dan segala macam permasalahan Anda, Allah sudah menjamin kesembuhan Anda dan mempermudah permasalahan-permasalahan Anda, tergantung ikhtiar dan kesungguhan Anda. Metode yang diterapkan di Pondok Kalijaga adalah dengan menggunakan totok energi, herbal energi, serta energi inti karoma yang merupakan penyempurnaan dari semua proses penyembuhan. Totok energi adalah penyaluran tenaga dasar pada simbol-simbol saraf si pasien. Ramuan-ramuan yang sudah saya racik dengan komposisi yang pas, dari pengalaman yang saya alami, disertai energi dan doa. Tenaga inti karoma adalah tenaga inti dari kolbu yang saya transfer ke penderita, insya Allah langsung ada. Dengan menggunakan metode terapi energi inti karoma serta herbal, menjadikan Pondok Kalijaga banyak dikunjungi pasien dengan berbagai keluhan seperti ginjal, jantung, migrain, liver, mah kronis, kanker, stroke,
diabetes, kolesterol, tumor, hingga penyakit kronis yang sudah menahun. Dengan kemampuan yang dimiliki, beliau juga menangani permasalahan-permasalahan non-medis dengan cepat, tepat, dan sampai berhasil. Berikut kesaksian pasien yang sudah dibantu dengan kemampuan beliau. Saya sudah mengalami sakit vertigo dan darah tinggi sudah cukup lama, sekitar 2 tahun. Saya sudah mencoba berbagai macam pengobatan, tetapi hasilnya sama, selalu kambuh dan kambuh lagi. Di sana saya diterapi, kemudian diberi air karoma dan minum herbal secara rutin. Alhamdulillah setelah diterapi 2 kali dan minum herbal secara rutin, penyakit darah tinggi dan vertigo saya sembuh. Saya itu mempunyai penyakit ginjal, kira-kira sudah 2 tahun. Itu saya merasakan pinggang saya pegel-pegel, kemudian kaki saya sering bengkak. Waktu saya di terapi energi tadi, saya merasakan ada energi yang masuk ke dalam tubuh saya dan terasa langsung pada organ tubuh yang saya derita. Semoga dengan terapi yang ketiga kalinya nanti, penyakit ginjal yang saya derita selama 2 tahun ini dapat disembuhkan di pengobatan Pondok Kalijaga. Saya adalah direktur suatu perusahaan yang cukup mapan lah di Jakarta ini. Bertahun-tahun saya mengadakan operasi kerja ini dengan baik. Hanya 3 bulan terakhir ini, mulai perusahaan ini berjalan tersendat-sendat. Banyak pesaing yang harus kami hadapi. Saya betul-betul merasa pusing kepala saya. Kemudian saya ketemu dengan teman. Dia menyarankan supaya saya berkonsultasi di pondok spiritual Kiai Kalijogo. Saya dibukakan aura, kemudian diberikan terapi dan diberikan air karoma. Alhamdulillah, setelah saya diterapi di pondok yang diasuh oleh Gus Pen ini, kemudian perusahaan saya bangkit kembali dan kesehatan saya juga mulai pulih. Pelan-pelan pelanggaran saya pada berdatangan dan saya juga mampu memberikan pelayanan kepada mereka. Perusahaan menjadi baik. Alhamdulillah. Nama saya Ibu Rina, usia saya 41 tahun. Tahun yang lalu usaha saya bangkrut, coba usaha lagi, bangkrut lagi. Kemudian saya datang ke Pondok Kalijaga, saya bertemu Gus Pen di sana. Saya mencoba konsultasi dengan beliau, kemudian beliau menyarankan saya untuk membuka aura saya, aura saya dibuka saat itu. Terus saya kembali lagi ke Gus Pen, kemudian Gus Pen membuka aura saya kembali, memberikan saya energi baru dan membuka aura juga di tempat lokasi usaha saya. Kemudian setelah itu usaha waralaba saya, alhamdulillah omset saya mencapai 5 kali lipat. Yakinlah bahwa pengobatan Pondok Kalijaga mengatasi problema dan penyembuhan penyakit secara cepat. Kesembuhan datang dari Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa, mewajibkan setiap manusia untuk selalu berikhtiar dan berdoa. Janganlah Anda berputus asa. Pondok Kalijaga memberi solusi penyembuhan dengan proses cepat, tepat, dan berhasil. Karena Pondok Kalijaga mengutamakan kesembuhan dan solusi bagi Anda. Ya, pemirsa, itu tadi sekilas profil dari pengobatan Pondok Kalijaga yang diasuh oleh Gus Pen. Sekarang ini ada di 2 lokasi yang berbeda ya Gus ya, yaitu di Cirende dan juga di Bogor. Untuk yang di Cirende, ini ada di Jalan Cirende Raya nomor 62 Tangerang Selatan. Ya, silakan telepon ke 021 905 06 999 atau di 08 1905 27 8989. Dan untuk yang di cabang Bogor, ini alamatnya ada di perumahan Villa Citra, Jalan Flamboyan 1, Blok F2, nomor 11, Bantar Jati, Bogor ya. Silakan telepon call centernya di 0857 18517 999. Dan kita masih membahas seputar tema kita, yaitu penyakit jantung, hipertensi, dan juga stroke. Nah, ini ternyata tidak bisa dianggap remeh juga ya Gus ya. Dari mulai hipertensi mungkin kita jarang nih Gus ya, istilahnya ngecek tensi darah kita begitu kan, tahu-tahu tiba-tiba sudah pusing-pusing, sudah tidak enak, tahu-tahu ternyata kadar tensinya sudah tinggi begitu ya Gus ya. Nah, ini yang bikin penasaran adalah untuk metode ketiga penyakit ini Gus. Seperti apa sih Gus Pen ini menerapi para pasiennya begitu? Ya, jadi metode yang selama ini kita pakai ya itu pertama adalah totok energik.
kemudian pakai herbal energik, yang terakhir sebagai penyempurnaan daripada penyembuhan itu pakai tenaga inti karomah energi. Untuk penyempurnaan itu pakai itu. Iya. Jadi sebetulnya yang kita pakai untuk pengobatan jarak jauh tadi, kan biasanya pemirsa itu biasanya kalau di terapi dari jarak jauh, yaitu tenaga inti karomah energi sebetulnya. Energi inti karomah gitu ya. Iya, ini untuk mengingatkan kepada Anda nih mungkin yang baru saja menyaksikan acara ini, karena ini menjadi ciri khas dari pengobatan Gus Pen ya, Gus ya. Betul. Nah, ini biasanya Gus untuk ketiga penyakit ini apakah diberlakukan sistem paket atau perkedatangan atau seperti apa? Iya. Sebetulnya paket pertama, paket kedua, paket ketiga. Jadi kita mengambil itu singkat. Jadi nggak terlalu lama, kita harus sering ketemu sama Gus Pen gitu ya. Jadi paket pertama sudah ada langsung hasilnya, ada perubahan, ada progresnya lah. Biasanya kalau pertama itu progresnya 30-40% perkembangan penyakitnya. Kemudian untuk paket kedua itu biasanya kedatangan yang kedua 1 minggu setelah pertama itu biasanya langsung ada perkembangan 50-60%. Berarti sekali kedatangan itu nunggu jeda waktu selama seminggu biasanya ya? Selama 1 minggu ya. Terus kemudian minggu berikutnya 3 kali pertemuan atau minggu yang ketiga itu langsung sudah mendekati 80-90%. Jadi langsung ada perubahan. Apalagi kalau penyakit-penyakit yang sifatnya ringan itu cepat sekali perubahannya itu. Begitu. Tapi apakah bagi para pasien di luar penyakit itu bisa perkedatangan atau seperti apa, Gus? Sistemnya? Bisa. Selain itu juga kedatangan juga bisa. Kategori orang yang kena penyakit berat dan penyakit ringan. Nah, ringan itu biasanya 1 kali, 2 kali sudah selesai. Oh, jadi fleksibel saja sebenarnya ya. Jadi kalau yang penyakit berat ini yang biasanya saya target sampai 3 kali. Tapi kalau seandainya ada sisa itu biasanya tak kasih jeda itu sampai 3 minggu sampai 1 bulan baru datang lagi. Jadi berbeda lagi bagi mereka yang tinggal proses pemulihan. Jadi tidak setiap minggu begitu ya, Gus ya. Tapi nanti diberikan petunjuk lagi kapan akan kembali untuk kontrol kembali begitu ya, Gus ya. Dan kita ajari juga masalah pengobatan sendiri. Jadi latihan healing begitu ya, Gus ya. Seperti apa nih, Gus? Jadi saya ajari untuk latihan pernafasan bagi penyakit jantung, kemudian kena vertigo, tekanan darah tinggi, kemudian diabetes. Itu ada pengobatan sendiri untuk dia. Tak kasih ilmunya gitu loh. Seperti apa, Gus? Mungkin bisa dikasih bocoran nggak sih? Iya, contohnya gini. Orang yang kena diabetes, ya kan, itu sebetulnya kan pankreasnya. Pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin secara maksimal. Padahal insulin sebagai pengontrol gula darah. Gula darah ya. Dan itu olahraganya itu harus pagi 10-20 menit. Jadi latihan pernafasan, kemudian tarik nafas lewat hidung, ditahan di dada, kemudian pada saat di dada dikonsentrasikan ke pankreas. Oh, nanti tata caranya diajarkan oleh kita ajarkan metodenya sampai mendetail. Tentunya selain itu ada pola makan, pola makan, ya itu yang harus dijaga. Mengkonsumsi herbal juga mesti disiplin begitu. Betul, ya, disiplin, terus kemudian air mineral, kemudian larang-larangan makan itu perlu harus dijaga. Iya, kita terima telepon dulu nih, Gus ya. Silakan. Selamat malam, assalamualaikum. Halo. Dengan siapa di mana? Halo. Iya, halo. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Sayang sekali terputus ya. Mungkin bisa dicoba lagi. Atau kalau Anda kesulitan menghubungi kami di nomor interaktif, silakan telepon langsung ke call centernya ya. 3 nomor yang bisa Anda hubungi ada di layar kaca Anda, begitu. Nah, ini banyak yang bertanya juga nih, Gus Pen. Ini kalau untuk cabang Cirende, ini buka setiap hari atau ada hari liburnya begitu, Gus? Ya, kalau di Cirende yang dekat Lebak Bulus ya Pak ya, ke jurusan Pondok Cabe, itu kita bukanya setiap hari kecuali hari Minggu. Jadi setiap hari liburnya hari Minggu untuk yang di Cirende ya? Iya. Kalau untuk yang di cabang Bogor, Gus? Kalau cabang Bogor itu setiap hari kecuali hari Senin. Senin liburnya? Iya. Begitu, jadi harap dicatat nih bagi pemirsa. Atau mungkin kalau Anda ingin bertanya lebih detail lagi, silakan bertanya langsung ke call center yang bisa Anda hubungi ya di layar kaca Anda, silakan langsung ditelepon. Nah, Gus Pen, ini kan bicara tentang penyakit jantung, hipertensi dan stroke juga ya, Gus ya. Ini yang paling banyak pasien datang ke Gus Pen ini kebanyakan laki atau perempuan sih, Gus? Dua-duanya hampir sama. Oh, 50-50 ya, Gus? Iya, hampir sama karena penyakit itu kan tidak mengenal gender, katanya Mbak Fitri kan.
Ya, jadi bisa menimpa siapa saja. Umur kadang-kadang tidak mempengaruhi Nah, juga. ini usia yang paling banyak? Yang paling banyak penyakit itu mendekati umur 50. Jadi antara umur 30 sampai umur 60 itu yang banyak sekali itu. Dan rata-rata penyakitnya berat-berat. Contohnya diabetes, ya, kemudian jantung, ya, jantung koroner, diabetes, kemudian yang saraf kejepit, saraf itu juga kejepit. banyak. Ini bisa dibantu juga ya, Gus? Insya Allah cepat itu gitu. Oh begitu. Saraf Jadi, kejepit. Kesimpulannya kalau gitu, Insya Allah semua jenis penyakit ini bisa dibantu disembuhkan Insya Allah bisa oleh Gus kita Pen begitu ya, sembuhkan. Gus ya. Ya. Baik, kita terima telepon lagi nih Gus Ya. ya. Selamat malam. Halo. Assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana? Iya, dengan siapa di mana? Halo. Kita belum bisa mendengar suaranya nih ya, mungkin ada kesulitan teknis. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita ya Gus ya. Iya. Nah ini Gus, istilahnya gini loh Gus ya. Biasanya banyak yang bertanya nih, ini kan sekarang ini banyak sekali pengobatan dengan metode herbal begitu ya Gus ya. Nah apa yang membedakan metode herbal yang diterapkan oleh Gus Pen dengan pengobatan serupa nih Gus? Ya, herbal ini sebetulnya adalah sebagai pelengkap daripada metode yang kita jalankan. Karena herbal ini energik. Kita ramu, kita racik ya, yang sesuai dengan penyakitnya. Jenis penyakitnya. Kalau jantung khusus jantung, kalau lambung khusus lambung, kalau tekan darah tinggi khusus tekan darah tinggi. Asam urat tuh cepat sekali kita ngobati pakai herbal ini. Karena kita sesuai dengan porsinya, kita racik dan kita bantu dengan doa. Insya Allah seperti itu, Mbak. Ini kalau saya lihat ada kemasan-kemasan yang dikemas sedemikian rupa begitu ya Gus ya. Iya. Biasanya satu kemasan ini untuk berapa lama proses pemakaian? Iya. Contohnya yang ini ya, yang untuk godokan itu biasanya itu untuk 1 minggu. Oh, 1 minggu. Nah, kemudian kapsul yang isinya 28 kapsul. Ada bentuk kapsul juga kapsul, ya? Kapsul herbal, itu juga untuk 1 minggu. Oh, untuk 1 minggu. Jadi memang setiap 1 minggu ini harus kontrol kembali. Nah, ini ada air putih juga. Ada air energi karoma ya? Ini yang sudah kita transfer energi, sekaligus kita kasih doa. Nah, ini apakah ada kadaluarsanya atau seperti apa nih Gus untuk ini dikonsumsi untuk 1 minggu. Untuk 1 minggu ya? Untuk 1 minggu. Berarti ini bisa dibagi atau isi ulang. Isi ulang maksudnya bagaimana nih? Jadi ini kan 1 botol. Pada saat tinggal separuh, ditambah lagi, dipenuhi lagi. Oh, ini tidak mengurangi khasiatnya atau bagaimana? Enggak, kita perhitungkan dalam 1 minggu ini. Jadi energi nggak bisa seperti herbal yang lain. Karena ini air. Keistimewaannya seperti itu. Iya, istilahnya betul. Begitu ya, kita terima telepon dulu nih. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Iya, halo. Selamat malam. Iya, ini nampaknya ada kesulitan secara teknis nih mungkin ya. Bagaimana? Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya. Nah, ini bicara tentang herbal ini ternyata diracik sesuai dengan jenis penyakit atau keluhannya begitu ya Gus ya. Kemudian bicara tentang kapsul herbal nih Gus. Iya. Ini kalau misalnya orang yang tidak bisa mengkonsumsi pahit-pahit begitu ya Gus ya, atau mungkin anak kecil atau bahkan orang yang sama sekali nggak bisa lah gitu. Kalau anak baunya kecil aja kayaknya udah mau bagaimana gitu ya Gus. Nah, ini apakah ada jalan keluarnya Gus? Solusinya, kalau anak kecil umurnya 6 tahun ke bawah sampai atau umur 1 tahun sampai 6 tahun balita atau di bawah 10 tahun ya. Itu iya. biasanya saya prioritaskan untuk air sama terapi yang agak lama. Oh iya, karena yang menjadi keunggulan dari terapi Gus Pen ini adalah memang dari terapi energi itu. Betul. Jadi ini hanya sebagai sarana pelengkap sebetulnya, saja, iya. Gitu. Tapi bicara tentang yang kapsul ini nampaknya lebih praktis begitu ya Gus? Iya, lebih praktis. Bisa milih nggak nih Gus? Misalnya herbal godokannya nggak mau kapsulnya saja bagaimana? Boleh. Oh, jadi fleksibel aja. Fleksibel aja itu. Selalu ada jalan keluar nih bagi Anda ya yang ingin mendapatkan kesembuhan jasmani maupun rohani. Nah, saya ingatkan kembali pemirsa, bagi Anda yang mungkin menderita suatu penyakit tertentu atau ingin terlepas dari permasalahan kehidupan Anda, silahkan untuk menyediakan 1 gelas air putih untuk nanti telepon kepada Gus Pen, begitu ya, insya Allah kita akan memberikan solusinya. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah yang satu ini.
Apakah Anda punya penyakit kronis yang tak kunjung sembuh? Pondok Kalijaga bersama Guspen telah banyak direferensikan terbukti ampuh dalam memberi solusi penyembuhan yang cepat. Guspen adalah seorang yang mempunyai kelebihan mumpuni yang mampu mendeteksi penyakit dengan mata batin beliau. Berkat kemampuan yang alami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan beliau mampu memberikan solusi penyembuhan yang sangat cepat dan tepat. Karena Pondok Kalijaga mengutamakan kesembuhan dan solusi bagi Anda. Malioboro, pusat perdagangan sekaligus surga belanja cenderamata dan oleh-oleh khas Yogyakarta. Untuk menikmati pengalaman berbelanja atau berburu cenderamata, Malioboro menawarkan gaya yang khas. Berjalan kaki dengan sesekali bersenggolan bahu dengan pengunjung lain, sampai menawar harga hingga setengahnya. Apakah Anda punya penyakit kronis yang tak kunjung sembuh? Pondok Kalijaga bersama Guspen telah banyak direferensikan terbukti ampuh dalam memberi solusi penyembuhan yang cepat. Guspen adalah seorang yang mempunyai kelebihan mumpuni yang mampu mendeteksi penyakit dengan mata batin beliau. Berkat kemampuan yang alami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan beliau mampu memberikan solusi penyembuhan yang sangat cepat dan tepat. Karena Pondok Kalijaga mengutamakan kesembuhan dan solusi bagi Anda. Ya, pemirsa, penyakit jantung, hipertensi, dan stroke masih menjadi tema kita malam hari ini ya, bersama dengan Guspen dari pengobatan Pondok Kalijaga. Dan silakan Anda menghubungi telepon interaktif kami di 021734493303 atau di 73449137 untuk menyampaikan keluhan apapun, begitu ya. Silakan langsung disampaikan kepada Guspen, baik itu keluhan kesehatan maupun permasalahan hidup Anda, begitu. Insya Allah nanti kita akan bahas bersama-sama begitu ya Gus ya, mudah-mudahan ada solusi atau jalan keluarnya pemirsa. Nah Guspen, ini saya ingin bertanya di luar tema nih Gus, boleh ya Gus ya? Boleh. Ini sekarang ini banyak sekali orang yang mengeluhkan penyakit kanker begitu ya Gus ya. Nah ini bicara tentang kanker nih Gus, apakah bisa dibantu juga disembuhkan? Insya Allah bisa. Bisa ya Gus? Bisa. Baik, sebelum kita bahas lagi, sudah ada penelpon, kita terima dulu. Selamat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Tika di Tangerang, Ibu. Iya, Ibu, silakan keluhannya langsung disampaikan pada Guspen. Maaf Pak, saya mau tanya, apakah bisa saya punya penyakit wasir bisa disembuhkan? Penyakit apa Ibu? Wasir ambeien. Oh, ambeien ya. Sudah pada kondisi seperti apa Bu? Mungkin bisa dijelaskan? Sudah keluar Bu. Ada pendarahan begitu? Sudah pernah sering. Kemudian sudah pernah dioperasi? Belum, cuma pengobatan aja, dikasih obat dari dokter. Begitu. Tapi sampai sekarang masih belum berkurang begitu ya? Iya, masih seperti itu aja. Sudah berapa lama nih Ibu dialami? Sudah lama Bu. Sudah bertahun-tahun? Iya. Usia berapa Ibu? 23. 23. Wah, masih muda nih Gus ya? Iya. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Iya. Jadi Mbak, nah, kita terangkan aja ya. Terputus ya. Wasir itu bisa faktor keturunan. Dan bisa karena dia itu makanan yang mengandung serat berkurang. Jadi kekurangan makanan yang mengandung serat seperti kacang-kacangan ya, sayuran, itu kan serat semua itu. Kemudian bayam, kangkung itu serat semua, itu kurang. Terus yang ketiga olahraga kurang. Terus yang keempat faktornya dia itu kalau kerja atau apa itu sering duduknya berjam-jam. Ini ada pengaruhnya juga? Pengaruhnya besar sekali itu. Di samping faktor keturunan tadi ya, di samping faktor keturunan juga ada faktor-faktor yang tadi saya sebutkan ya. Jadi kekurangan makanan yang mengandung serat, kemudian faktor kebanyakan duduk, yang kemudian kurang olahraga sehingga peredaran darah itu ada pembengkakan pada anus. Jadi ini harus dirubah ya Gus ya? Harus dirubah. Dari pekerjaannya jangan duduk terus, mungkin bisa mobile atau mungkin jalan-jalan sebentar begitu ya Gus? Datang aja ke tempatnya Guspen. Insya Allah bisa dibantu nih? Insya Allah kita bantu. Yang tadinya pada saat itu kalau duduk sakit ya, kalau duduk berdarah atau sakit, langsung seketika itu kita terapi langsung ada perubahan.
Insya Allah bisa dibantu Ibu ya, jangan khawatir. Dan ini biasanya berapa kali kedatangan Gus kalau untuk 3 kali insya Allah seperti itu. Baik, ya kita terima telepon lagi nih. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Salam. Dengan siapa di mana Ibu? Ibu Rita di Kapuk. Ibu Rita, silakan keluhannya langsung disampaikan pada Gus Pen. Ini Pak, saya pendarahannya udah hampir 1 bulan lebih ya, kok nggak berhenti-berhenti. Sempat sakit apa Ibu sebelumnya? Sebelumnya saya pernah keguguran. Iya. Tapi setelah itu head saya nggak teratur. Sampai sekarang pun saya masih kadang-kadang mainnya 1 bulan lebih. Oh, jadi lamanya atau durasinya panjang begitu menstruasinya ya Ibu? Iya benar. Iya, kemudian teksturnya mungkin bisa dijelaskan apakah ada gumpalan-gumpalan atau seperti apa? Iya, menurut dokter seperti itu. Ya, jadi abnormal begitu ya Bu ya, pendarahannya ya? Iya benar Bu. Iya, bagaimana nih Gus? Ada yang ingin ditanyakan mungkin oleh Gus? Kita sudah tahu Bu. Baik. Jadi itu cukup sekali ya, maksimal 2 kali ketemu sama Gus Ben, nanti hilang. Langsung keluar banyak, tapi habis itu mampet. Karena itu harus kita kuras dulu. Ini kenapa ya Gus ya? Ada penyumbatan. Oh, ada penyumbatan darah kotor. Ada faktor tidak bersih atau bagaimana? Betul, ada faktor ada penyumbatan tadi. Sehingga keluarnya sedikit-sedikit tapi rutin. Nah itu harus kita hancurkan. Pakai tenaga energik, kita totok, energik kita pakai tenaga inti. Terus habis itu nanti dia keluar banyak. Kita bantu dengan herbal, habis itu hilang. Udah maksudnya stop, udah selesai, bersih langsung. Ini solusi sementara sebelum sempat ketemu dengan Gus Ben bagaimana Gus? Baiknya Gus, apa yang harus dijalankan atau dihindari begitu? Nah, sekarang kalau coba kurangi minum es ya. Kurangi minum es, terus kemudian aktivitas jangan terlalu capek. Oh iya, itu. Iya, betul. Aktivitas jangan terlalu capek, jangan minum es ya. Kemudian kalau tidur usahakan kakinya tuh lebih tinggi daripada kepala. Oh begitu Ibu. Ya, sementara ini pencegahan pertama itu. Iya, mungkin bisa diatur waktunya kapan bisa ketemu dengan Gus Ben ya Ibu Rita. Iya, makasih Baik, Bu. terima kasih sama-sama. kembali. Ditunggu Ya. kehadirannya di Pondok Pengobatan Kalijaga ya. Dan Gus Pen ini praktek di 2 lokasi pemirsa di 2 kota yang berbeda yaitu di Tangerang dan juga di Bogor ya. Untuk yang di Tangerang silakan Anda catat alamatnya ada di Jalan Cirende Raya nomor 62 Tangerang Selatan. Nomor telepon yang bisa dihubungi 02190506999 dan 081905278989. Sedangkan untuk yang di Bogor ada di perumahan Villa Citra, Jalan Flamboyan 1, Blok F2 nomor 11, Bantar Jati, Bogor. Dan silakan Anda telepon, call centernya ada di 0857 18517 999 ya. Dan untuk yang di Cirende ini buka setiap hari kecuali hari Minggu. Jadi liburnya hari Minggu yang di Cirende ya. Sedangkan untuk yang di cabang Bogor buka setiap hari kecuali hari Senin. Dicatat alamat dan juga call centernya. Kemudian jam bukanya juga dari jam berapa nih Gus? Jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore, begitu ya. Nah, Gus Pen ini bicara tentang berbagai jenis penyakit ya Gus. Biasanya kan orang sudah mengkonsumsi obat-obatan medis, begitu ya Gus ya. Bagaimana nih Gus? Apakah bisa dipadu-padankan dengan herbal yang Gus Pen tawarkan atau salah satu stop atau bagaimana sebenarnya? Bisa. Kita dengan dokter itu sebetulnya sinergi. Jadi kita tidak menolak dan tidak lebih unggul, sama saja sebetulnya ya. Kalau dokter itu memang kan dia juga punya keunggulan karena dia teknologi kan. Nah, kita itu sebetulnya kan manual. Jadi ya makanya dikatakan alternatif. Kalau tidak bisa dipakai teknologi, kita harus pakai alternatif jalan. Jangan menyerah. Alternatif itu kan, itu perlu sekali. Jadi kalau seandainya dari dokter menyarankan setiap pagi sebelum makan atau sudah makan pil, ya jaraknya 2 jam. Oh, jadi bisa dipadu-padankan asal ada jarak ada jedanya. Kita 2 jam itu lebih baik ya. Ini yang dikonsumsi duluan yang mana? Yang medis dulu atau yang herbal dulu sebaiknya? Kalau dia datang ke tempat kami berarti saya suruh yang ini dulu. Herbal dulu. Memang prosesnya perbedaan gini, saya terangkan lebih jelas ya. Kalau obat-obat yang melalui proses kimia itu seperti kita gigit cabai. Langsung pedes. Terasa pedesnya begitu ya, Gus? Dan perubahannya cepat. Tapi kalau kita pakai herbal, itu seperti kita makan saus. Ada prosesnya. Ada proses, tapi tambah nikmat. Cabai sama saus enak mana Mbak Fitri?
Dua-duanya enak sih Gus. Tergantung selera ya Gus ya. Tergantung seleranya ya. Dan tergantung makanannya apa yang dikonsumsi kan. Iya. Jadi prosesnya seperti itu. Kalau digambarkan daya kerjanya seperti itu iya. Gitu ya Gus ya. Jadi bisa dipadu-padankan karena kalau dua-duanya ditambahkan jadi tambah nikmat begitu ya Gus. Tetapi jangan lupa bahwa kita itu sebetulnya andalan di pengobatan kami ya, itu adalah tenaga energi tadi. Tenaga inti karomah ini. Dan itu yang paling penting terapinya. Betul. Karena maaf ya, tanpa harus pakai ini kita terapi aja bisa langsung. Sudah terasa begitu terasa ya. Langsung ada perubahan. Nah, ini harus Anda rasakan juga tentu saja dengan ketemu langsung dengan Gus Pen begitu ya Gus. Kita terima telepon dulu nih Gus. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Sayang sekali terputus. Ya, ini mungkin karena tidak sabar lama menunggu begitu ya Gus ya. Begitu juga banyak yang tidak sabar nih Gus Pen karena sudah berapa lama nih Gus Pen menghilang ya Gus ya? 1 tahun. 1 tahun. Nah, ini sekarang kembali lagi beliau di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa ya Gus ya. Dan ini tentu saja suatu kesempatan bagi Anda nih untuk bertanya seputar apapun permasalahan Anda. Sudah ada lagi penelpon? Selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Dewi. Ibu Dewi di mana lokasinya? Di Bogor. Baik, silakan, ada yang bisa dibantu? Ini saya sakit kaki di dengkul. Ibu suaranya, volume suaranya bisa lebih bersemangat mungkin? Iya. Ya. Jadi tulangnya itu rasa kaku. Tulang sebelah mana Ibu? Sebelah kiri. Seluruh badan? Enggak, dengkulnya aja. Oh, dengkulnya lutut, saja. Iya, kemudian? Iya, lutut. Kaku. Jadi ada bengkak. Paha mengecil. Paha sudah mengecil ya Bu? Mengecil. Iya, sudah 5 tahun. Sudah pernah periksa medis sebelumnya Ibu? Sudah. Kemudian diagnosanya apa penyakitnya? Radang sendi. Radang sendi ya Bu ya? Usianya berapa Ibu? 27. Oh, 27. Ini sudah berapa tahun Ibu? 5 tahun. Sudah 5 tahun ya. Sekarang ini sedang menjalani terapi seperti apa Bu? Di itu pijit. Oh, diurut atau di terapi begitu Ibu ya? Iya. Baik. Bagaimana nih Gus Pen? Ya, bisa. Itu masuk kategori osteoporosis kali itu, radang sendi kan? Radang sendi. Jadi osteoporosis, dan itu kita bisa insya Allah dengan pakai tenaga totok energi. Tapi ini masih muda nih Gus, 27 tahun ya Gus ya? Iya. Jadi osteoporosis itu kan rentan terhadap tulang, keropos, terus kemudian pengapuran, ya. Nah, jadi, itu Pak, kenapa? Ini nggak bisa ditekuk. Tidak bisa ditekuk. Justru itu memang karena sudah prosesnya 5 tahun, itu harus sabar. Biasanya kita totok energi, kemudian kita terapi berkali-kali, baru bisa ditekuk itu Bu. Oh, ya. Begitu. Kira-kira terapinya berapa kali? Ya, itu kalau kita pakai progres ya. Kalau sudah 5 tahun ini biasanya saya butuhkan lebih dari 3 kali. Kenapa progres? Begitu ketemu sama Gus Pen, itu biasanya progresnya 30-40% perkembangan dan perubahan. Ya Mbak ya? Iya. Begitu Mbak Dewi. Pertemuan yang kedua dengan Gus Pen itu bertambah. Dan tadinya itu masih ada sisa sekitar 60%, berarti naik lagi perubahannya itu 50-60%. Ya, jadi ada gradasinya begitu ya Gus ya. Terus kemudian yang pertemuan yang ketiga biasanya udah sampai ke 80%. Tapi kalau pertemuan keempat biasanya ada perubahan-perubahan terus itu Mbak. Cepet kok itu. Ya. Insya Allah bisa dibantu karena nih Mbak Dewi. sudah tahu penyakitnya itu masuk kategori osteoporosis. Begitu. Jadi ya, kalau ada rekam medis begitu sebaiknya dibawa serta ya Gus? Boleh dibawa, nggak dibawa juga boleh. Wong sudah kelihatan kok Mbak. Oh begitu. Iya. Iya, seperti itu Ibu Dewi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah. Itu saja ya. Terima kasih. Baik, Ya, terima kasih sama-sama. kembali ditunggu kehadirannya nih di Pondok Terapi Pengobatan Kalijaga ya. Dan nanti bisa ketemu langsung dengan Gus Pen, silahkan dicatat alamatnya dan juga call centernya bisa dihubungi saat ini juga aktif untuk mendapatkan informasi lebih detail lagi ya. Nah Gus Pen, ini sekarang kita kembali ke tema ya Gus ya, yaitu jantung, hipertensi dan stroke. Ini apa pantangan dan anjurannya nih Gus? Ya. Kalau pantangan penyakit jantung biasanya yang mengandung lemak tinggi. Makanan ya Gus ya? Kolesterol tinggi, contohnya udang, kerang, kepiting, daging kambing, kemudian santan yang kental, itu biasanya mengandung lemak tinggi dan itu anti terhadap kalau penyakit jantung itu harus anti. Jadi langsung stop ya Gus ya? Langsung harus stop. Duren juga itu. Duren, waduh, yang enak semua ya Gus ya? Betul. Nah anjurannya kalau penyakit jantung, usahakan mengkonsumsi yang mengandung serat tinggi. Karena untuk membantu peredaran daripada darah.
Contohnya apa? Makanan apa? Bayam, kangkung, semua daun semua sayuran yang warna hijau. Itu seratnya tinggi dan mengandung zat besi. Nah, itu membantu untuk jantung. Nah, sekarang kalau tekan darah tinggi itu hampir sama dengan jantung. Cuman ditambah dengan stressing. Nah, itu pantangan itu. Kalau orang tekan darah tinggi dan itu sering stres, tekanan darahnya semakin naik. Jadi emosinya harus diatur, di-manage ya Gus ya? Di-manage, betul. Karena namanya istilahnya peristiwa atau beban hidup kan tidak bisa dihindari, tapi kita harus manage sebaik mungkin begitu ya. Terus anjurannya kalau bisa makanan sayuran-sayuran seperti timun, cipir, karena itu kan untuk bisa mengurangi daripada peredaran darah semakin lancar. Kemudian es dikurangi, kemudian garam terutama. Garam ini yang paling penting ya Gus. Harus dikurangi. Karena ini memicu hipertensi begitu. Betul, garam itu. Baik, itu saja dulu ya Gus ya. Karena kita harus jeda dulu dan pemirsa jangan kemana-mana karena Gus Pen akan segera kembali setelah yang satu ini. Apakah Anda punya penyakit kronis yang tak kunjung sembuh? Pondok Kalijaga bersama Gus Pen telah banyak direferensikan terbukti ampuh dalam memberi solusi penyembuhan yang cepat. Gus Pen adalah seorang yang mempunyai kelebihan mumpuni yang mampu mendeteksi penyakit dengan mata batin beliau. Berkat kemampuan yang alami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan beliau mampu memberikan solusi penyembuhan yang sangat cepat dan tepat. Karena Pondok Kalijaga mengutamakan kesembuhan dan solusi bagi Anda. Sejarah masa keemasan Majapahit begitu dipuja, tapi sekaligus disangsikan oleh generasi baru. Pertanyaan mengenai lokasi konkret wilayah kerajaan Majapahit menjadi ganjalan untuk mempercayai eksistensi kerajaan masa lalu ini. Maklum, wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit belum terpetakan secara akurat. Apakah Anda punya penyakit kronis yang tak kunjung sembuh? Pondok Kalijaga bersama Gus Pen telah banyak direferensikan terbukti ampuh dalam memberi solusi penyembuhan yang cepat. Gus Pen adalah seorang yang mempunyai kelebihan mumpuni yang mampu mendeteksi penyakit dengan mata batin beliau. Berkat kemampuan yang alami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan beliau mampu memberikan solusi penyembuhan yang sangat cepat dan tepat. Karena Pondok Kalijaga mengutamakan kesembuhan dan solusi bagi Anda. Iya pemirsa, terima kasih Anda masih terus setia bersama saya Safitri dan juga Gus Pen dari pengobatan Pondok Kalijaga ya. Dan tentu saja Gus Pen ini juga dikenal untuk mengatasi berbagai problema kehidupan yang selalu menyertai kehidupan manusia. Begitu ya Gus ya. Karena yang namanya manusia ini kan tidak bisa lepas dari permasalahan kehidupan Gus. Problem. Nah, jadi ini sebenarnya apa saja yang bisa dibantu dari permasalahan kehidupan sehari-hari ini Gus? Iya. Jadi insya Allah kita bisa membantu untuk membuka aura khusus untuk membersihkan lokasi, membuka aura khusus untuk perjodohan, membuka aura khusus untuk bisnis, membuka aura untuk karir yang terhambat, membuka aura khusus untuk pembersihan lokasi-lokasi yang angker-angker. Oh iya, jadi intinya adalah auranya yang dibuka. Begitu? Auranya sebetulnya. Baik, nanti kita bahas lebih lanjut. Kita sudah punya penelepon, bagaimana? Sayang sekali terputus ya. Baik, kemudian bagaimana Gus? Ya, sebetulnya aura sendiri itu adalah energi. Iya. Ya, kalau bahasa Jepang itu energi. Berarti setiap orang punya auranya masing-masing. Setiap makhluk hidup, bukan setiap orang. Oh, setiap makhluk hidup. Setiap makhluk hidup. Tidak hanya manusia saja. Betul. Kalau kita melihat punya ilmu terawangan yang akurat, semut pun dilihat kelihatan auranya. Semut itu ya. Ya kan? Nah, makanya kalau kita membunuh semut, berarti kita menghabisin salah satu energi yang ada di lingkungan kita. Justru kita merusak ekosistem di situ. Kemudian tumbuh-tumbuhan seperti rumput. Itu kalau kita bisa melihat secara detail ya, dengan mata batin kita, itu bahwa tumbuh-tumbuhan kelihatan auranya. Pada saat kita nyabut tumbuhan itu, berarti kita menghabisi
energi yang ada di lingkungan itu berarti merusak ekosistem lingkungan. Ya, jadi aura itu setiap makhluk hidup, bukan setiap orang. Baik. Dan orang lebih jelas lagi karena dia punya pikiran, punya nurani. Itu lebih jelas lagi. Wah, auranya Anda gini. Baik. Ini harus kita tata supaya Anda maju. Insya Allah seperti itu. Ya, kita terima telepon dulu ya, Gus ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Ibu Neni. Ya, di mana lokasinya Ibu Neni? Ini di Jakarta Barat. Baik, silakan langsung dengan Gus Pen. Ada yang ingin disampaikan, Ibu? Ya, ini suami saya sakit. Sakit apa, Ibu? Kalau naik tangga cuma 2 lantai aja dia udah nggak kuat. Kayak mau pingsan gitu, dadanya nyesek, terus lemes. Iya, Tapi sudah periksa jantung nggak ada masalah jantungnya. Oh, begitu. Jadi tidak ada permasalahan ya? Iya. Dari cek jantungnya begitu. Sudah berapa lama Ibu dialami? Sudah 7 bulan. 7 bulan terakhir. Usia Bapak berapa, Ibu? 42. 42 tahun. Ada yang ditanyakan mungkin, Gus? Ya, Bu. Selain jantung seperti lambung, kemudian paru-paru, itu sudah dicek belum? Belum. Iya. Karena ciri-ciri khasnya ya itu mendekati itu. Kalau saya melihat itu ada semacam saraf itu juga ada, jadi dia ngos-ngosan langsung seperti pingsan itu. Jadi ngos-ngosan ini tidak selalu dari jantung begitu ya? Tidak selalu dari jantung, bisa dari lambung kronis, bisa dari paru-paru, ya, itu bisa, dan bisa dari saraf juga bisa. Oh begitu ya? Jadi itu perlu, Bu, ya. Coba sebutkan namanya dan umurnya suaminya, Bu. Namanya Supardi, umurnya 42 tahun. 42 tahun ya. Coba Bu ya, insya Allah kalau salah ya saya pribadi, kalau nggak salah itu Allah itu nanti ya. Coba saya lihat dulu ya Bu ya. Iya. 42 tahun ya? Iya. Bu, ya. Coba paru-parunya dicek Bu ya. Iya. Paru-parunya aja dicek. Kalau Ibu mau datang ke tempatnya Gus Pen langsung kelihatan ya. Ya. Itu kelihatan sudah itu ada mendekati paru-paru itu. Begitu. Insya Allah bisa dibantu ya Gus ya? Iya. Di Pondok Kalijaga. Insya Allah bisa. Ya. Sudah berapa tahun Bu? Berjalan berapa tahun ini? 7 bulan terakhir katanya Gus. Nah ini mumpung belum lebih dari 1 tahun Bu. Lebih cepat lebih baik begitu ya, Ibu. Bu ya. Langsung diobati ya. Baik Ibu. Insya Allah bisa dibantu, ditunggu kehadirannya di pengobatan Pondok Kalijaga. Sama Bu. Baik, kita sudah punya penelpon berikutnya nih Gus. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Pak Agung di Tangerang Bu. Baik, silakan langsung. Keluhannya apa nih Pak? Ini Bu, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Agung, saya ada keluhan ini di dada saya. Iya. Terus sering kadang-kadang itu kalau tiap pagi itu sering keluar dahak terus ya. Kalau kami minumin air agak hangat gitu itu keluar terus, batuk-batuk terus sampai nanti yang kering sendiri. Oh, tapi berdarah atau tidak Pak dahaknya? Oh enggak Bu. Tidak ya? Dahak terus saya keluar itu. Oh. Hampir tiap pagi, kadang kalau malam gini kadang keluar terus gitu, nggak berhenti gitu. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan Gus? Belum pernah periksa dokter Pak ya? Belum pernah Pak. Coba Pak. Bapak bisa konsentrasi namanya dan umurnya sebutkan lagi Pak ya. Nama Agung Primuryanto. Iya. Umur 43 tahun. 43 Pak ya? Iya. Oh. Bapak setiap hari aktivitasnya naik apa? Naik motor. Bapak kalau kelihatan saya itu ya paru-parunya kelihatan paru-paru basah atau paru-paru itu Pak. Ini saya kelihatan Pak ya. Bapak perokok atau bukan Pak? Ya sedikit ada. Jadi kalau menurut saya dari ini Pak, paru-paru basah itu bisa dari perokok, bisa karena angin. Oh. Sering kena angin ya. Jadi mungkin sering keluar itu sering pakai. Nek saya lihat itu cenderung ke paru-paru basah. Oh begitu. Jadi ya, sebaiknya Pak, ya? Bagaimana nih Gus? Bisa. Untuk Pak Agung. Bisa Pak. Kita bantu ya. Sekarang Bapak merasakan apa sekarang? Ya kayak sesek gitu ya. Jadi kayak perasa di dalam paru-paru itu kayak penuh cairan gitu ya. Iya. Memang terasa iya, ya, soalnya kelihatan tadi itu Baik. memang ditunjukkan di paru-paru itu basah. Oh iya. Berarti kayak cairan bener kan? Nah itu.
Oke Pak, itu nanti datang ke tempatnya Gus Pen cepet Pak. Insya Allah bisa dibantu Pak. Insya Allah kita bantu Pak, karena sudah berapa tahun Pak? Maaf ya. Oh, sudah lama Bu. Oh, sudah lama. Sudah lama. Ya. Sudah pernah ini Pak mengalami hal yang serupa sebelumnya? Ya Pak, tiap pagi itu pasti saya tuh batuk-batuk terus. Baik. Sampai keluar darah itu keluar warna hijau-hijauan. Iya. Iya benar, paru-paru basah. Insya Allah bisa dibantu ya Gus. Iya, insya Allah bisa dibantu oleh Gus Pen ya, Pak Agung. Ditunggu kehadirannya di Pondok Kalijaga. Iya, terima kasih sudah telepon. Terima kasih kembali. Sama-sama. Oh, malam hari ini banyak yang keluhannya seputar paru-paru ya Gus? Iya. Apakah ini ada hubungannya dengan pola hidup begitu? Karena sekarang orang untuk menghindari macet ini kan naik kendaraannya motor. Betul. Begitu kan. Motor ini memang anginnya luar biasa begitu ya Gus ya. Kalau kita tidak menggunakan kostum yang baik dan tepat begitu bisa menimbulkan penyakit. Jadi bisa saja dari situ dan bisa saja dari dia sering tidur di lantai, pakai kipas angin tapi tidak pantul. Kipas angin yang langsung itu nggak bagus. Itu bisa memicu daripada paru-paru basah. Terus kemudian pola makan, kebanyakan minum air putih yang berlebihan itu bisa merendam paru-paru. Oh, malah minum air putih yang berlebihan tidak disarankan ternyata. Tidak disarankan, maksimal kan ada batasannya. Apakah 3 sampai 5 liter? Ini ada yang 10 liter. Oh, begitu. Itu kan bisa merendam paru-paru. Akhirnya kan jadi paru-paru basah. Baik, ini bisa menjadi catatan bagi kita semua. Iya, itu yang jadi problem kan itu. Ternyata segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik begitu ya, Gus. Betul. Gus Pen, ini sayang sekali waktu kita terbatas. Iya, mungkin di akhir perjumpaan kita malam hari ini ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa sebagai tips dan kesimpulan. Silakan, Gus. Bagi para pemirsa yang ada di rumah, insya Allah kalau ada masalah, ada problem, ada penyakit, datanglah ke Gus Pen. Insya Allah kita kasih solusi. Anda yakin, saya yakin, insya Allah Allah pasti memberikan kepastian. Itu pasti, ya kan? Jadi di dalam surat As-Surah ayat 80, kalau Anda sakit mintalah padaku, niscaya akan kuberikan di mana saja, kapan saja. Itu kata Allah. Jadi Anda mintanya sama Allah, ya kan? Kenapa? Di dalam surat surat Al-Qaf ayat 16, Allah itu lebih dekat daripada urat nadimu sebelah kanan. Maka mintalah kepada Allah. Niscaya akan diberikan kapan saja, di mana saja. Insya Allah itu pasti. Kalau Anda berusaha, pasti akan diberikan. Baik, asalkan kita mau berikhtiar dan bermunajat pada Yang Maha Kuasa, begitu ya Gus ya. Baik, Gus Pen, terima kasih banyak untuk kesempatannya malam hari ini. Salam untuk tim di Pondok Kalijaga ya Gus ya. Dan juga pemirsa, mohon maaf tidak bisa semua penelpon kami terima karena waktu yang terbatas. Namun silakan kedatangan Anda kami tunggu di pengobatan Pondok Kalijaga yang diasuh oleh Gus Pen ini, yang ada di Tangerang, Jalan Cirende Raya nomor 62 Tangerang Selatan, atau yang di Bogor di Perumahan Villa Citra, Jalan Flamboyan 1, Blok F2, nomor 11, Bantarjati, Bogor ya. Silakan hubungi call centernya di 02190506999 atau di 081905278989 atau di 085718517999. Dan akhirnya saya Safitri, Gus Pen beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda malam hari ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Salam untuk keluarga tercinta. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.